Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita bersua kembali dengan Mapel PAI. Pada kesempatan ini Bapak akan membicarakan tentang tema iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya kepada para rasul utusannya sebagai book guidance bagi para utusannya dalam menjalankan misi kerasulannya. Jika kita berbicara tentang iman kepada kitab Allah, berarti kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah menurunkan petunjuk kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat yang dijumpainya, sehingga misi beliau sebagai utusan Allah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari yang Allah berikan. Anak-anakku sekalian, fungsi Rasul bagi umat manusia adalah tiada lain untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian primordialismenya atau perjanjian yang dilakukan di zaman ajali, zaman sebelum ia lahir ke dunia. Dia sudah bersaksi sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran. Allah mengambil janji kepada manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Pada saat itu ketika manusia sebelum terlahir ke dunia mengatakan qalu bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Maka hakikatnya semua Rasul adalah untuk mengingatkan kembali kepada perjanjian manusia sejak awal, sejak zaman ajali. Sehingga nanti ketika dia ditanya di akhirat, dia tidak berdalih bahwa dia itu lupa atau tidak ingat perjanjian yang telah dilaksanakannya. Karena itulah nanti Rasul akan menjadi saksi bagi kita di alam akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Begitu pula wahyu-wahyu sebelum Al-Quran sebagai petunjuk kepada para nabi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 dikatakan, wa anjalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haqq, dengan sebenar-benarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan terhadap wahyu-wahyu Allah yang diturunkan sebelumnya, minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan agar membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dan memberikan kepada para rasul itu berupa kitab, tiada lain adalah agar menjadi panduan dalam menjalankan misi kenabiannya. Anak-anakku sekalian, kemudian kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya seperti diungkap oleh Al-Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Inna hadalapi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab Allah yang dahulu
diberikan kepada Ibrahim dan Musa berupa syuhub atau bentuk jamaknya adalah mushaf. Mushaf berarti lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi tapi tidak dikategorikan sebagai kitab, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu petunjuk-petunjuk Allah kepada para nabi, pada para rasul untuk disampaikan kepada umat dan manusia yang dijumpainya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huddal li bani Israil alla tattahidu min duni wakila. Kami berikan kepada Musa Alkitab. Wa ja'alnahu huddal li bani Israil. Kami jadikan Taurat yang kami berikan kepada Musa itu adalah sebagai hudan, petunjuk bagi Bani Israel, yaitu alla tattahidu min duni wakila. Ingat, jangan sampai wahai Bani Israel kamu menjadikan mengambil pelindung selain daripada aku. Jadi dari ayat Al-Quran surat Al-A'la ayat ke 18 dan 19, surat Al-Isra ayat 2, kita bisa mengetahui kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, suhub yang Allah berikan kepada para rasul adalah merupakan petunjuk bagi manusia yang dijumpainya. Ada petunjuk-petunjuk Allah yang berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan mushaf, jamaknya suhuf. Kemudian ada petunjuk-petunjuk Allah yang dikategorikan sebagai kitab. Berarti kitab adalah lebih tebal dan lebih banyak lembarannya daripada suhuf. Anak-anakku sekalian, jadi dari kedua surat tadi kita bisa mengetahui bahwa Allah menurunkan kitab kepada para rasul yang Allah utus untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia pada zamannya. Anak-anakku sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 1 dan ayat 2 Allah jelaskan lebih lanjut bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Alif lam ra. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu makna daripada alif lam ra. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang didahului dengan alif lam ra, alif lam mim, to, ha, atau yasin, atau kaf ha ya ain shad, dan seterusnya. Semua ahli tafsir mengatakan wallahu alam bisawab makna ayat tersebut. Nah, kemudian dalam ayat yang kedua Allah mengatakan kitabun anjalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad litukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, biidni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila syiratil azizil hamid, menuju kepada jalan yang
kokoh, gagah, perkasa, dan terpuji. Itulah jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang Allah ridhoi buat manusia lalui. Anak-anakku sekalian, perbedaan redaksi Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 dengan surat Ibrahim ayat 1 dan 2 adalah bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad berlaku khusus untuk bangsa yang dijumpainya. Misalnya, Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang oleh orang-orang Eropa disebut Taurah atau Old Testament, perjanjian lama, itu berlaku untuk siapa? Untuk Bani Israel. Hudal li Bani Israel. Hudal li Bani Israel. Untuk Bani Israel saja. Tidak kepada yang lain. Nah, demikian pula Injil, demikian pula Zabur diturunkan terbatas hanya untuk bangsa yang dijumpainya. Tetapi Al-Quran itu menurut surat Ibrahim ayat 2, kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur biidni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka. Ila syiratil azizil hamid. Jalan yang amat sangat kokoh, jalan yang amat sangat kuat, jalan yang amat sangat terang benderang, yang sangat terpuji. Jadi perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya adalah jika kitab sebelumnya, hal ini dapat kita pahami dari ayat yang Allah turunkan, turun untuk umat yang dijumpainya. Taurat untuk Bani Israel. Pun demikian Injil untuk Bani Israel. Tetapi Al-Quran adalah litukhrijan nas untuk seluruh umat manusia sepanjang waktu, sepanjang zaman. Tidak terbatas kepada suku bangsa yang Al-Quran diturunkan pada saat itu, yaitu bangsa Arab. Tidak terbatas bagi bangsa Arab. Memang Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, tetapi Al-Quran ditunjukkan untuk seluruh umat manusia jika kita bersandar kepada ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Khatamin Nabiyyin, penutup para nabi, yang dimana Allah menurunkan wahyunya sebagai penutup pula. Maka tidak ada nabi, tidak ada wahyu setelah nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah penutup penutup segala wahyu yang Allah turunkan, karena dalam Al-Quran telah sempurna petunjuk dan isinya bagi umat manusia yang mengimaninya. Jadi anak-anakku sekalian, dapat kita tarik benang merah dari beberapa ayat Al-Quran itu, bahwa jika wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad berlakunya adalah terbatas kepada bangsa yang dijumpainya saja, seperti Taurat atau Old Testament atau perjanjian lama untuk Bani Israel. Pun demikian Injil, demikian pula Mazmur atau Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Tetapi lain halnya dengan Al-Quran. Sekalipun Al-Quran berbahasa Arab, tidak berarti Al-Quran untuk orang Arab saja, tetapi Al-Quran itu adalah untuk mengeluarkan manusia
lituhrijan nasa minaz zulumati illa nur biidni rabbihim ila syiratil azizil hamid, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang atas izin Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan yang amat sangat kokoh dan sangat terpuji. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiyal aqwam wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihat anna lahum ajran adzima. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah untuk mengeluarkan, membawa manusia kepada aqwam. Aqwam itu adalah bentuk superlatif, kepada jalan yang amat sangat lurus. Boleh jadi ada jalan-jalan lain selain daripada Al-Quran, boleh jadi. Tetapi Al-Quran menggunakan kata superlatif, menggunakan isim tabdil, yaitu berbentuk paling aqwam, paling lurus, paling lempeng jalan tersebut. Dan sebagai kabar gembira bagi manusia yang beriman bahwa bagi mereka akan mendapatkan pahala yang amat sangat besar. Siapa itu? Itulah orang-orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran. Allah berjanji di dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Anfal bahwa Al-Quran itu adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-Quran ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Indikatornya adalah yang pertama, yu'minuna bil ghaib, iman kepada yang gaib. Dan dia mendirikan sholat, dia mengeluarkan infak terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kepada hari akhirat mereka begitu yakin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dan mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, implementasi bukti nyata keimanan kita kepada Al-Quran adalah ditandai dengan pertama, bahwa di balik yang nyata ini ada sesuatu yang non fisikal, yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat didengar, tapi hanya bisa diyakini oleh mata hati kita. Itulah hal yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya, surga misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia juga mendirikan sholat. Kemudian dia membuktikan keimanannya itu dengan infak, dengan menasyarufkan apa yang Allah berikan kepadanya untuk sesamanya. Dia melakukan itu semuanya karena yakin akan adanya akhirat. Dia amat sangat yakin kepada hari kiamat. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, bertambahlah iman mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benar keimanannya, yaitu ketika nama Allah disebut gemetar hatinya, ketika ayat-ayat Allah dibacakan bertambah imannya, dia mendirikan sholat, dia menginfakkan apa yang Allah berikan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meyakini kebenaran kitab-kitab Allah, baik kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kitab Allah yang
diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini bisa kalian pahami, bisa kalian elaborasi ayat-ayat Al-Quran yang telah Bapak bacakan tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5, kemudian surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat 5, kemudian surat Al-Isra ayat 2, kemudian surat Ibrahim ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.